Dan sebelum kita mulai, Bapak ingin absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Sylvia. Oh itu ya, siapa lagi? Sylvia saja? Ya. Sebelumnya, marilah kita mulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh Dokas. Ya, biar pimpin doa. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, lagunya ini dari Sabang sampai Merauke aja ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Anak-anak, untuk hari ini ya materinya yaitu di bab 9 ya, di buku paket kalian bisa dilihat ya. Dan di bab 9 ini ya tentang kurban ya. Coba diperhatikan. Bapak ingin nanya ya. Siapa yang sudah melihat kurban di masyarakat ya, prosesnya? Siapa yang sudah pernah lihat? Belum pernah lihat? Siapa? Gimana kira-kira prosesnya? Kalian takut atau tidak melihat hewan kurban disembelih? Suasana kalian gimana? Hati kalian melihat hewan kurban itu disembelih? Hah? Hewan kurban apa aja yang kalian lihat di situ? Domba, ya. Ada ayam tidak? Ada. Kenapa tidak ada ayam? Karena kalau boleh lagi kan diambilnya daging. Dagingnya, ya. Kalau ayam daging sedikit. Nah, terus yang boleh kurban siapa orangnya? Orang bukan orang Islam boleh tidak? Kenapa?
Terus yang menerima daging kurban siapa? Ayo. Nah nih, siapa yang tahu? Terus kapan pelaksanaannya hewan kurban itu? Bulan apa? Idul Adha, ya. Tahun berapa? 1000. Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Tanggalnya ada yang tahu tidak? Tanggalnya tanggal 11, 12, 13. Nah, ini tadi Bapak sudah banyak bertanya kepada kalian, ya. Ada yang tahu, ada yang tidak, ya. Dari syaratnya, ya, yang kurban itu harusnya siapa, terus pembagiannya gimana, ya. Siapa yang berhak menerima hewan daging kurban itu, terus jenisnya gimana hewannya, syaratnya, ada yang tahu tidak syaratnya kurbannya? Ya, hewannya harus gimana? Tidak cacat. Tidak cacat. Harus cukup umur. Cukup umurnya, ya. Nah ini ada yang tahu, ada yang tidak. Nah setelah ini, ya, Bapak ingin menayangkan, ya, menayangkan video, ya, tentang materi kurban. Tolong disimak karena apa, nanti setelah penayangan ini, ya, kamu akan Bapak berikan LKPD, di mana LKPD itu, ya, nanti untuk setiap kelompok kamu berdiskusi di sana menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu, ya. Jadi buat kalian bisa menjawab nanti pertanyaan yang Bapak kasih di LKPD, tolong disimak, ya. Kalau nggak disimak nanti kalian bingung mau jawabnya apa, ya. Karena setelah itu nanti akan dipresentasikan, ya. Kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya dari pertanyaan-pertanyaan di LKPD itu, ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai, ya, disiapkan, ya. Boleh dicatat, boleh, yang penting kalau memang mau dicatat boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Animal Script. Hari Raya Idul Adha adalah momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan membahas hewan-hewan kurban, dari jenis, syarat, hingga fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Yuk, kita mulai. Kurban adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan oleh umat Islam. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak yang dagingnya dibagikan baik untuk keluarga orang yang berkurban maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Hewan ternak yang dikurbankan berupa sapi, kambing, domba maupun unta. Tahukah Anda ternyata ibadah kurban ini mempunyai sejarah yang cukup tua? Kurban berasal dari kata karuba, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Ibadah ini merupakan peringatan atas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, Ismail alaihissalam, sebagai ujian keimanan. Namun sebelum penyembelihan itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Sejak saat itulah, umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan. Jenis hewan yang diperbolehkan untuk kurban dalam Islam adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Hewan-hewan ini harus memenuhi syarat tertentu, seperti usia minimal yang sudah ditentukan oleh syariat, sehat, dan tidak cacat. Selain itu, hewan kurban juga harus sehat, tidak cacat, dan tidak berpenyakit. Contoh cacat yang tidak diperbolehkan adalah buta sebelah, sakit parah, pincang, atau sangat kurus sehingga tidak memiliki sumsum tulang.
1. Domba. Domba adalah hewan kurban paling populer di Timur Tengah dan sebagian Indonesia. Ciri-ciri domba: bertubuh kecil hingga sedang, berbulu tebal, memiliki tanduk melengkung pada jantan. Syarat kurban pada domba yaitu usia minimal 1 tahun atau sudah tanggal giginya, gigi susu depan tanggal. Kapasitas kurban untuk domba adalah 1 ekor domba untuk 1 orang yang berkurban. 2. Kambing. Mirip domba, namun bulunya lebih pendek dan lebih lincah. Ciri-ciri kambing memiliki tubuh yang ramping, ekornya tegak, dan biasanya tidak berbulu lebat. Syarat kurban untuk kambing sendiri yaitu minimal usianya 1 tahun, sehat dan tidak cacat. Kapasitas kambing untuk kurban adalah sama seperti domba, 1 ekor kambing untuk 1 orang. 3. Sapi. Sapi adalah hewan besar yang umum banyak ditemui dan dikurbankan di Indonesia, terutama karena bisa patungan. Ciri-ciri sapi sendiri: bertubuh besar, berekor panjang, dan memiliki 4 perut. Syarat kurban untuk sapi yaitu minimal usianya 2 tahun, tidak boleh kurang. Kapasitas kurban untuk sapi adalah 1 ekor sapi untuk 7 orang yang berkurban. 4. Kerbau. Kerbau adalah hewan besar sama seperti sapi. Kerbau juga alternatif dari sapi. Sering digunakan di wilayah pedesaan dan Asia Tenggara. Ciri-ciri kerbau sendiri: memiliki warna tubuh abu-abu kehitaman, tanduk lebih panjang dari sapi. Syarat kurban untuk kerbau yaitu minimal usia 2 tahun, tidak cacat, dan sehat jasmani. Kapasitas kurban untuk kerbau adalah sama dengan sapi. 1 ekor kerbau bisa untuk 7 orang. 5. Unta. Unta adalah hewan yang hidup di daerah gurun dan tandus. Unta umum banyak ditemui di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Ciri-ciri unta sendiri mempunyai tubuh tinggi besar, memiliki punuk sebagai cadangan makanan dan air. Unta sering memakan rumput dan tumbuhan kaktus. Syarat kurban untuk unta sendiri adalah sehat jasmani dan minimal usianya 5 tahun. Kapasitas kurban untuk unta sama seperti sapi dan kerbau pada umumnya yaitu 1 ekor unta bisa untuk 7 orang. Syarat ketentuan hewan kurban meliputi beberapa aspek penting untuk memastikan ibadah kurban sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, hewan kurban harus memenuhi syarat jenis, kondisi fisik, kepemilikan, dan usia minimal. Selain itu, hewan kurban juga harus disembelih dengan tata cara yang benar dan pada waktu yang tepat. Nah, penting juga untuk memastikan bahwa hewan kurban memenuhi syarat sah secara syariat. Di antaranya: 1. Syarat jenis hewan. Hanya hewan ternak. Hewan yang diperbolehkan untuk kurban adalah unta, kambing, domba, kerbau, dan sapi. Tidak boleh hewan lain. Hewan seperti babi dan kuda tidak boleh dijadikan kurban karena tidak termasuk dalam kategori hewan ternak. 2. Syarat kondisi fisik. Sehat dan tidak cacat. Hewan kurban harus dalam kondisi fisik yang baik, tidak cacat, dan tidak sakit. Cacat yang menyebabkan hewan tidak sah: buta sebelah yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, patah kaki yang tidak memiliki sumsum. Tidak terlalu kurus. Hewan kurban harus memiliki lemak dan daging yang cukup dan tidak terlalu kurus. 3. Syarat kepemilikan. Milik sendiri. Hewan kurban harus merupakan milik orang yang berkurban atau dengan izin pemiliknya. Diperoleh secara halal. Hewan kurban harus diperoleh dengan cara yang halal, bukan dari hasil yang haram. 4. Syarat usia. Usia minimal. Setiap jenis hewan ternak memiliki usia minimal yang harus dipenuhi agar kurban sah. Sapi minimal 2 tahun. Unta minimal 5 tahun. Kambing minimal 1 tahun. Domba minimal 1 tahun atau 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba 1 tahun.
Tanda usia hewan kurban dapat dilihat dari pertumbuhan gigi tetap al-jazah atau tanda-tanda fisik lainnya. 5 syarat penyembelihan. Niat. Penyembelih harus memiliki niat untuk kurban saat menyembelih hewan. Membaca basmalah. Penyembelih harus membaca basmalah, bismillah, saat menyembelih hewan. Menggunakan alat tajam. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam agar tidak menyiksa hewan. Memotong urat leher. Urat leher hewan harus dipotong dengan cepat dan tepat agar hewan tidak menderita. Waktu penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. 6. Syarat kurban dengan urunan atau patungan sapi dan unta. Hewan kurban seperti sapi dan unta diperbolehkan untuk dikurbankan dengan urunan patungan oleh beberapa orang. Kambing dan domba tidak diperbolehkan untuk dikurbankan dengan patungan karena satu hewan hanya diperuntukkan untuk satu orang. Dengan memenuhi semua syarat ini, ibadah kurban yang dilakukan akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, di Arab Saudi, unta adalah hewan kurban yang paling mahal, bisa mencapai ratusan juta rupiah. Di Indonesia, sapi limusin dan sapi simental sering jadi favorit karena ukurannya yang jumbo. Hewan kurban yang gemuk, sehat, dan berwarna bagus lebih disukai, karena disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurban bukan hanya tentang menyembelih, tapi juga tentang keikhlasan dan berbagi kepada sesama. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan keluarga. Sahabat, kurban bukan hanya ibadah, tapi juga bentuk kasih sayang dan solidaritas sosial. Semoga kita semua diberikan rezeki dan kesempatan untuk berkurban setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disaksikan videonya, ya. Dari awal tadi sudah dijelaskan apa? Pertama dijelaskan apa tadi? Itu tentang jenis-jenis hewan. Kurban artinya apa, ya? Terus tujuannya apa, ya? Apa tadi tujuannya kurban? Dekati Allah. Untuk mendekatkan diri dengan Allah. Hah? Mendekatkan diri Allah. kepada Allah. Ya bagus, Yona tadi sudah menjawab. Terus apa lagi? Habis itu tadi apa lagi? Jenis hewan kurban. Jenis-jenis hewan kurban, bagus. Terus Syarat-syarat. syaratnya, ya. Jadi definisi kurban tadi berarti apa? Dekat, ya, mendekatkan, ya. Terus ada hukumnya itu di surat apa? Al-Kautsar ayat 2. Apa artinya? Maka laksanakan sholat dan berkurbanlah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita, ya, dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, ya. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, ya. Jadi kalau kurban buat orang yang gimana? Yang mampu atau yang tidak mampu tuh? Yang mampu, ya. Terus orang Islam. Tadi pembagian dagingnya tahu gak kemana aja? Fakir miskin. Fakir Miskin, miskin, keluarga, tetangga. keluarga boleh, Tetangga. tetangga. Yang berkurban dapat gak? Hah? Dapat, berapa dapatnya? Nah, terus tadi kurban tanggal berapa? Zulhijjah 10, ya. Biasanya kita sholat dulu tuh pagi-pagi kan? Sholat Idul Adha, habis itu melaksanakan pemotongan hewan kurban. Tanggal 11 boleh gak? Boleh. 12-nya? 13-nya? 14? Nggak boleh, ya. Jangan sampai potong di tanggal 14, ya. Boleh gak Pak? Kira-kira boleh tidak potong tanggal 14?
sedekah saja, ya. Sunat kurban tidak dapat. Boleh nggak motong sapi di tanggal 14? Boleh, boleh kan? Boleh, ya. Cuma sudah melewati, tidak bisa disebut dengan berkurban, ya. Nah, hikmahnya tadi mendekatkan diri ya kepada Allah, ya. Terus tadi meneladani Nabi siapa? Nabi Ibrahim, ya. Ceritanya gimana tadi? Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk Menyembelih anaknya. Siapa anaknya? Nabi Ismail alaihissalam, ya. Terus diganti dengan domba besar, ya. Terus tadi peruntukan untuk hewannya gimana? Domba buat berapa orang? Kambing? Kambing satu orang. Kalau sapi? 7 orang. Unta? 7 orang. Kalau umurnya gimana? Kambing berapa minimal? 1 tahun. Terus kalau sapi atau kerbau? 2 tahun. Kalau onta? 5 tahun. Ya. Tadi cara berkurban niat. Nah, niatnya gimana tadi? Ada ingat nggak tadi? Apa? Membaca basmalah. Beri tepuk tangan nih, ingat temennya. Membaca basmalah niat. Nah, terus menyembelih hewannya. Caranya tadi kasih tahu nggak? Ya. Gimana caranya? Alwi Jabar? Memotong urat lehernya. Pakai apa? Alat tajam. Alat yang tajam. Ada yang tahu nggak kenapa itu sih alatnya harus tajam? Agar hewan kurban tidak menderita. Tidak menderita, tidak merasakan sakit, ya. Jadi memang Rasulullah juga menganjurkan untuk tajam, ya. Terus hewan ditenangin dulu, ya, diusap-usap dulu tenang, ya. Seperti itu. Terus pembagian daging tadi, ya. Nah, yang berkurban dapat tidak? Dapat. Berapa? 1/3. Kamu pernah lihat gak? Ada yang kurban? Apa di sini ada yang pernah berkurban? Pernah. Apa? Kambing apa sapi? Kambing. Terus kamu dapat apa? Dari iya dagingnya berapa? Ingat gak? Kalau nggak salah 3, Pak. Tiga apa? 3 dagingnya. Kantong plastik. Iya. Biasanya itu dapat kaki paha belakang. Tuh buat yang berkurban, ya. 1/3 dari yang dikurbankan. Nah, kalau yang sapi, ya udah paha sapi itu dibagi 7. Satu paha sapi itu dibagi 7. Kalau kambing, ya 1 paha, ya. Kanan atau kiri ya udah dibuat yang berkurban, ya. Ini nanti dikit lagi mau ada hari Idul Adha, 3 bulanan lagi, ya. Tabung biar bisa berkurban, ya. Ya. Jadi ibadah kurban ya hanya dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, ya. Tidak ada di setahun itu hanya sekali, ya. Ya, terima kasih. Setelah ini Bapak ingin membagi kelompok, ya, menjadi 4 kelompok saja. Jadi satu kelompok bisa ada 5, ya. Nih 1, 2, 3, 4. Ini kesini 1. Jaki sana. Kenji kesini. Yang 3 mana? Berarti ada yang ber-6, ya. Yaudah nggak apa-apa. Diba mana? Iya dia kesini aja. Kamu kesini. Kamu kesini. Jaki sana. Ini siapa? Atap, sini atas. Oh bangkunya Atap, diambil bangkunya. Ini sana, kamu Dionap. Nggak apa-apa di sini nggak apa-apa.
Dengarkan, ini LKPD ya. Di sini pertanyaannya dan perintahnya, petunjuk mengerjakannya sama ya. Cuman materinya nanti berbeda permasalahannya di sini ya. Jadi nggak sama. Ini Bapak langsung tunjuk aja ya kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Tulis namanya. Ini kelompok 2 ya. Dibaca dulu perintahnya, dipahami ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 ya. Ditulis namanya, nanti kalau ini kan gambar kalau di bawahnya ini. Sampaikan aja nomornya. Ya, bisa langsung dimulai dikerjakan ya. Nanti yang sudah selesai duluan boleh maju langsung aja ya. Kalau kelompok 4 sudah selesai boleh maju langsung. Kelompok 3 boleh. Ya, tambahin nomornya. Kelompok 4. Soalnya ada di lembar kedua ya. Nah. Didiskusikan ya. Bersama isinya. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya ke Bapak. Ya langsung aja dijawab. Yang A dulu kasih keterangan A ya. Dijawab. Nah, itu kan ditanya, tinggal jawab iya atau tidak, terus dijelaskan alasannya apa. Terus nah tadi kan sudah dibahas. Iya. Ayo, tadi udah diterangin. Beda-beda apa? Iya beda-beda, emang beda-beda. Makanya siapapun kelompok yang sudah selesai nggak apa-apa langsung maju aja nanti untuk mempersingkat waktunya. Stop dulu kali yuk, habis itu presentasi ya.